Cilacap terkini, Suyatno, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Pantai Kemiren, pasca kebakaran wajib berbenah eksklusif program Telusur Cilacap. Pantai Kemiren, pantai kebanggaan masyarakat Kabupaten Cilacap, viral menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Cilacap mengalahkan destinasi wisata di kota lainnya. Pantai Kemiren mendapatkan musibah kebakaran hari Sabtu 1 Februari 2025 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pantai Kemiren terbakar. Perlu pengelolaan Pantai Kemiren untuk menuju profesionalitas dan wajib berbenah. Apa kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Suyatno, Sarjana Hukum dari Partai Gerindra, eksklusif Telusur Cilacap. Dengan tema apa Pak untuk harapannya ke depan juga Pak? Ya, kita dituntut untuk selalu bekerja keras untuk kepentingan masyarakat banyak. Ya, untuk konsolidasi Pak untuk perayaan hari ulang tahun mungkin? Ya, sesuai dengan anjuran Ketua Umum kami, Pak Presiden kami juga, perayaan itu kita laksanakan secara sederhana. Tetapi kita lebih mengedepankan untuk berjuang di masyarakat. Bagaimana keberadaan kita betul-betul mengena di masyarakat dan manfaatnya untuk masyarakat. Ya, artinya memang Gerindra hadir untuk masyarakat dan berjuang untuk masyarakat, betul ya Pak ya? Betul. Ya Pak, salah satu karya, salah satu kader Gerindra Mbak Novita dengan aspirasinya Pantai Kemiren Pak ini. Oh iya. Ya, Oke. siap. Pantai Kemiren ini sangat viral dan ternyata di luar dugaan Pak. Ribuan masyarakat hadir dan mengunjungi Pantai Kemiren Pak. Gimana Pak ceritanya untuk proses Pantai Kemiren Pak? Ya, itu adalah salah satu bentuk perjuangan kader kita, Bu Novita, yang kebetulan beliau di Komisi 5 DPR RI. Ya. Dan beliau mensupport anggaran nasional APBN itu untuk membuat tanggul Pantai Kemiren yang menelan biaya sudah ratusan miliar, dan itu biaya yang tidak sedikit. Kemudian hasilnya juga bagus karena selain bangunannya bagus, di sana untuk destinasi wisata juga bagus. Terbukti kemarin tahun baru ya, yang saya lihat tahun baru itu berjubel ribuan orang ingin menyaksikan destinasi Pantai Kemiren yang dikelola secara yang kita lihat sudah bagus lah. Ada PKL, pedagang kaki lima, kemudian sarana-sarana parkir itu juga sudah yang saya lihat sementara ini walaupun masih hutan-hutan tapi masyarakat cukup antusias untuk melihat Pantai Kemiren itu. Ya, artinya konsep wisata dan konsep tangguh bencana atau bagaimana awal bahwa untuk menahan abrasi Pak ya, untuk tanggul itu ya. Tapi sekarang konsepnya destinasi wisata Pak. Setelah masyarakat di sekitar juga meningkat dan mungkin konsep ke depan Pak dari alih fungsi dari destinasi tangguh bencana ke wisata Pak. Mungkin konsep yang lebih profesional Pak, karena kan mungkin banyak berharap ini seperti Ancolnya yang di Jakarta Pak. Gimana Pak? Ya betul. Ini memang kami secara pribadi sudah punya pandangan lah ke depan. Ini salah satu wisata yang memang diperhitungkan di Kabupaten Cilacap. Tetapi kejadian kemarin ya, kita melihat bahwa Pantai Kemiren kebakaran, di mana yang korbannya adalah warung-warung kecil, masyarakat kecil itu habis. Itu yang kemarin sempat viral. Nah, saya berharap ini ke depan pemerintah, karena itu kan tanah milik TNI Angkatan Darat ya. Saya berharap ada rembuk bersama antara pemerintah dengan TNI, dengan warga masyarakat. Tentunya kami akan mendampingi, yaitu pengelolaan di sana. Di sana sudah bagus. Tetapi memang kalau dengan adanya kejadian kebakaran kemarin, artinya persiapan antisipasi kita yang belum siap. Terbukti kebakaran itu juga sampai menelan korban, warung-warung di sana itu terbakar. Nah, ke depan ini perlu ada pemikiran lebih lanjut bagaimana
tanggul itu dibikin untuk menanggulangi keamanan warga masyarakat di sepanjang pesisir, yang pertama. Yang kedua adalah destinasi wisata di sana itu harus benar-benar ditingkatkan. Terutama adalah karena itu saya tidak tahu itu yang kemarin Karcis itu sudah dikelola oleh pemerintah atau Angkatan Darat, saya juga belum tahu karena saya belum cek ke sana. Tetapi lebih baiknya memang ada kerjasama antara pemerintah dan TNI Angkatan Darat, sehingga perlu persiapan. Diantaranya adalah masalah keamanan, masalah pemadam kebakaran, itu juga harus hadir di sana. Jangan sampai kejadian kemarin kebakaran di pantai wisata itu terjadi dan kita tidak bisa mengantisipasi. Dan kalaupun itu akhirnya bisa diantisipasi pemadam oleh teman-teman dari pemadam kebakaran, alhamdulillah. Tetapi jauh lebih penting lagi, ke depan harus ada pembicaraan khusus, yaitu bagaimana tempat itu menjadi pengaman. Yang kedua, menjadi destinasi wisata untuk PA di Kabupaten Cilacap, termasuk mungkin TNI Angkatan Darat. Saya belum tahu itu yang pasti, tapi pemikiran itu harus segera dilaksanakan. Apalagi kita nanti punya bupati yang baru ya, otomatis akan penanganannya mungkin lebih agresif. Harapan kami seperti itu. Ya, artinya ketika pemerintah Kabupaten Cilacap nanti masuk menjadi pengelola atau nanti bekerjasama dengan Dandim atau dengan tentara atau TNI, Pak. Mungkin konsep yang paling baik, Pak, antara proses penataan PKL yang berbasis ekonomi kerakyatan, ya, artinya dibangunkan oleh pemerintah, sehingga kalau sekarang kan terlihat agak kumuh dalam tanda kutip. Artinya mungkin konsep ke depan seperti apa, Pak? Saya tetap berharap bahwa pedagang kaki lima yang sudah berdomisili di sana memang harus kita utamakan. Kemudian saya berharap ada bantuan pemerintah ataupun dari TNI Angkatan Darat ataupun pihak lain yang menjadi donatur, sehingga para penjual pedagang di sana tidak harus mengeluarkan duit lagi untuk membangun. Harapan kami seperti itu. Jadi sekali lagi intinya bahwa saya akan memberikan motivasi kepada teman-teman dari pemerintah, kemudian dari TNI Angkatan Darat. Cobalah kita bantu para pedagang-pedagang itu yang sudah berkorban. Mereka sudah membuat, kemudian kebakar. Nah, itu yang harus kita pikirkan bersama-sama. Ya, artinya mereka konsep ke depan memang duduk bersama bagaimana memfasilitasi masyarakat, rakyat untuk kesejahteraan, ya, di mana bahwa PKL di sana harus dipertahankan dan diberdayakan terus, Pak, ya. Betul, Pak, ya? Betul. Saya tetap akan mendampingi teman-teman pedagang kaki lima yang ada di sana, karena itu bukan bukan orang-orang kaya. Itu mereka menggantungkan hidup salah satunya dari berjualan di sana. Dan kebetulan tempatnya itu bagus sehingga warga masyarakat itu senang di sana. Ya, yang jelas yang paling penting adalah dari sisi keamanan juga, Pak, ya, untuk bisa ditingkatkan lagi, Pak, ya. Betul. Kalau di sana ribuan, otomatis kan kebersihan juga, Pak, ya. Iya. Oke, itu Pak. memang di luar dugaan ya. Karena kita bangun tanggul itu kan dulu untuk pengaman, kemudian dikasih Jogging track. tambahan-tambahan untuk wisata. Dan di luar dugaan pula, ternyata kemarin meledak tahun baru sampai hebatnya Partai Kemiren. Nah, kalau itu dikelola dengan bagus, tentu saja kerjasama dengan TNI dan pemerintah, saya kira akan menghasilkan PAD untuk Kabupaten Cilacap. Kemudian warganya juga terhidupi dengan mereka berjualan di Pantai Kemiren itu. Siap, Pak. Sampaikan, Pak, kepada masyarakat khususnya yang kemarin terkena musibah kebakaran, Pak. Mungkin memfasilitasi untuk bisa mendapatkan bantuan atau seperti apa, Pak? Atau mungkin CSR PLTU untuk bisa memberikan bantuan dan CSR di Kabupaten Cilacap yang notabene adalah kota industri, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan keprihatinan kami dari Partai Gerindra dan saya sebagai wakil rakyat juga bahwa terjadinya korban dari
kebakaran itu tentu saja sangat merugikan kaum pedagang. Yang kedua, kami pun akan support. Saya akan mendampingi teman-teman supaya ada bantuan dari pemerintah maupun TNI Angkatan Darat supaya bisa normal kembali, kemudian bisa berjualan kembali. Harapan kami juga pemerintah harus berpikir keras bagaimana supaya mereka itu bisa berjualan kembali, kemudian meramaikan, yang kemudian ujung-ujungnya adalah menjadi PAD Kabupaten Cilacap. Oke Pak, terima kasih Telusur Cilacap. Ya. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan, like, subscribe, share, dan komen.